Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif Lubul Usul wa ila jami'i masyayikh al-baya wa bil khusus Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahiqina wa munawwifina wa jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai tesis S2 marhalah saniyah dengan judul Tahrijul Furu' alal Usul min Kitabi Minhajit Talibin fi mas'alati lamsil musyaharah fihi aulani. Judul tesis yaitu metode usul sahih menuju sahih dalam kitab Minhajut Talibin mengenai masalah dua kaul, dua pendapat mengenai apakah menyentuh mertua membatalkan wudu atau tidak. Menyentuh mertua, menantu menyentuh mertua ada dua pendapat aulani. Lalu apa usul sahih sehingga terjadi silang pendapat? Lalu dalam tesis ini ada istilah khutuwatul bahsi, metode usul sahih yang digunakan untuk menganalisa pembahasan. Dalam tesis ini khutuwatul bahsi menggunakan pembahasan ilat. Dalam Lubul Usul wa alla ta'uda alal asli bil ibtali wa yajuzu awdua bitahsisi, atau dalam nazam Jam'ul Jawami' Imam Jalaluddin Asyuyuti melalui nazaman mengatakan hukmi asli'in kana wa alla ta'uta bil ibtali fi
asla. Ini nazam jam'ul jawami' atau nazam awatifus syati'. Wa in ta'ud alaihi bil khususi la bil umumi hulfun fil mansusi. Ini nazam atau khutwatul kahfi yang digunakan untuk menganalisa pembahasan dalam minhajut talibin. Nazamannya adalah anhum mi aslin kana wa alla ta'uda bil ibtali fi asla wa in ta'ud alaihi bil khususi la bil umumi fihi bil mansuhi la bil umumi al khulfu fil mansuhi. Lalu dalam tesis ini menggunakan data primer dan sekunder supaya hasil tesis bisa dipertanggungjawabkan, hasilnya maksimal, ada data primer dan sekunder. Data primer dalam hal ini adalah minhajut talibin dan mahali. Minhajut talibin dan lubul usul. Sahihnya data primer minhajut talibin, lalu usul sahihnya data primer lubul usul. Lalu data sekunder untuk mengenai kitab sahih syarahnya minhajut talibin mulai dari Mahali, Imam Mahali, Nihayatul Muhtaj, Imam Ramli, Muhni Muhtaj, Imam Khatib Asyrbini, Jamal, Syekh Jamal, Majmu' Imam Nawawi, dan lain-lain. Lalu untuk data sekunder usul sahih mulai dari syarahnya lubul usul, mulai dari Royatul Usul, Imam Syahariya Al-Ansari, Tariqatul Usul, Imam Kiai Syahal Mahfud, lalu Jam'ul Jawami', lalu syarahnya Jam'ul Jawami' mulai dari kitab Hasyiah Al-Athar, Imam Al-Athar, Tasniful Masyami', Imam Syarhasi, atau Awatifus Syati',
Imam Jalaluddin Asyuti, dan lain-lain. Jam'ul Jawame' adalah kitab yang dikumpulkan atau sebuah kitab yang mengumpulkan mata kuliah dari dua madrasah. Yang pertama madrasah Imam Ar-Razi atau Imam Ar-Razi yang menulis kitab masyhur, menulis kitab tafsir Ar-Razi atau Mafatihul Ghaibi. Lalu beliau meninggal 606 Hijriyah. Lalu madrasah yang kedua yaitu madrasah Al-Amiti. Seandainya Jam'ul Jawame' melalui silsilah, melalui jalur Imam Ar-Razi, Jam'ul Jawame' dari kitab Nihayatul Ushul dari kitab Minhajul Ushul, Nihayatul Ushul yang ditulis oleh Imam Isnawi yang meninggal tahun 772. Nihayatul Ushul dari kitab Minhajul Ushul Imam Baidawi. Minhajul Ushul dari kitab Ar-Razi atau Al-Masyhur yang ditulis oleh Imam Ar-Razi yang meninggal tahun 606. Kitab masyhur dari kitab Al-Mustasfa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali yang meninggal 505 Hijriyah. Al-Mustasfa dari kitab Al-Burhan yang ditulis oleh Imam Haramain yang meninggal 478 Hijriyah. Al-Burhan dari kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Sehingga Imam Syafi'i adalah ulama yang pertama-tama yang menulis kitab usul sahih melalui tulisan Ar-Risalah. Sehingga dalam nazam tafsir mengatakan Alhamdulillahi qad athara ilmal usuli lil wara wa asyara ala lisani Syafi'i wa hawana wa wallazi lahu katita urtawana. وَتَبِعَهُ النَّاسُ حَتَّى صَارَ حُسْنًا شِرَارَ الْحَاكِمِ أَوْ كِبَارًا وَخَيْرُ حُسْنِهِ شِرَارَ مَعْصُومِ بالورع
الإمام الحرمين وتابعه الناس حتى صار dari Imam Syafi'i muncul beberapa kitab usul sahih, mulai dari kitab yang kecil seperti kitab Waraqat yang ditulis oleh Imam Haramain sesuai dalam nazam wa khairatun fihi siyara masumi bil waraqati lil imamil haramain alhamdulillahilladzi qad ajra ilmal usuli lil wara wa asyara ala lisani syafi'i wa hawana wa huwa alladzi lahu iqtida'un tawana. Imam Syafi'i adalah ulama yang pertama kali menciptakan ilmu usul sahih, ulama yang pertama kali tampil membawa bendera usul sahih, sehingga dengan perjuangan Imam Syafi'i ulama-ulama berlomba-lomba untuk mengibarkan bendera usul sahih supaya usul sahih terkenal, supaya usul sahih bisa dinikmati oleh seluruh umat Islam. Alhamdulillahilladzi qad akara ilmal usuli lil wara wa asyara. Segala puji milik Allah yang telah menampakkan ilmu usul sahih melalui lantaran Imam Syafi'i, melalui lantaran lisannya Imam Syafi'i, melalui lantaran tulisannya Imam Syafi'i, yaitu Ar-Risalah ala lisan Syafi'i wa hawana wa tabi'ahu nasu hatta syara. Setelah Imam Syafi'i meletakkan fondasi usul sahih, menancapkan bendera usul sahih, lalu berlomba-lomba ulama-ulama usul menancapkan bendera usul sahih sebagai lambang telah muncul ilmu usul sahih, sehingga muncul kitab Lubul Usul, Riyatul Usul, dan lain-lain. Lalu seandainya Jam'ul Jawami melalui silsilah Madrasah Amiti, Jam'ul Jawami dari kitab Muhtasar Ibnu Hajib, Imam Ibnu Hajib, lalu Imam Al-Amiti, yaitu kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Lalu Imam Amiti dari Imam Ghazali
yaitu menulis kitab Al-Mustasfa Imam Ghazali dari Imam Haramain dari Imam Syafi'i dari Allah Ta'ala. Sehingga Imam Syafi'i adalah ulama-ulama, termasuk ulama yang pertama kali mendapat ilmu usul fiqh. Sesuai nazam alhamdulillahilladzi qad azhara ilmal usuli lil wara wa asyara ala lisani syafi'i wa hawana wa walakilahu taklita'un tawana. Dengan adanya kitab yang jelas, referensi yang jelas, hasil tesis bisa dipertanggungjawabkan, bisa menjadi ilmiah. Lalu ada istilah dalam tesis dirasatun syabi'ah atau penelitian mahasiswa yang pernah ada dirasatun syabi'ah. Sebelum masuk dalam pembahasan analisa tesis, alangkah barokahnya memulai membaca Lubul Ushul halaman 372 sampai 372 sampai 374. Dalam Royatul Ushul atau Lubul Ushul mengatakan wa Allah ta'ala alal asli bil ibtali wa yatusu awdua bitahsisi wa yatusu awdua bitahsisi fil asyahi ghaliban. Dalam Lubul Ushul, Imam Sya'ariyah Al-Ansari mengatakan mengenai persyaratan ilat tidak boleh kembali pada hukum asal dalam misi untuk membatalkan. Ilat tidak boleh kembali pada hukum asal dengan membawa misi membatalkan hukum asal. Lalu wayajuzu awdua bitasisi fil asyahi ghaliban. Seandainya ilat kembali pada hukum asal dengan membawa misi tahsis tidak membatalkan, maka pendapat Al-Asy'ah mengatakan boleh. Dalam lafaz Al-Asy'ah yang ada dalam Lubul Ushul
fihi isyaratun. Ini mengandung makna isyarah, adanya silang pendapat antara ulama usul. Lafaz fil asyahi isyaratun, isyarah bahwa ulama dalam hal ini terjadi silang pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh ilat kembali pada hukum asal apabila misinya membatalkan. Ini pendapat al-asyah. Lalu andaikan ilat, seandainya ilat kembali pada hukum asal tidak dengan membawa misi membatalkan, tetapi membawa misi mentakhsis, maka boleh al-asyah boleh. Sehingga sebelum menganalisa silang pendapat, ada baiknya mengetahui ilat apabila kembali pada hukum asal. Ini ada 3 bentuk, ada 3 macam. Yang pertama, ilat kembali pada hukum asal lil ibtal, membatalkan. Lalu yang kedua litahsis. Lalu yang ketiga litakmim, atau dalam misi menjadikan hukum asal umum. Contoh masalah ilat yang kembali pada hukum asal dengan membawa misi membatalkan. Contoh masalah syahadat. Kelompok Syafi'iyah mengatakan ilat tidak boleh kembali pada hukum asal dengan misi membatalkan. Dalam syahadat, Syafi'iyah tidak boleh menggunakan imah atau fulusun atau uang sulus. Sehingga dalam hadis Nabi fi arba'ina syatin kelompok Syafi'iyah mengatakan apabila syait memiliki 40 kambing, maka wajib 1 syaat. Ini kelompok Syafi'iyah. Lalu kelompok Syafi'iyah mengatakan dalam hal ini tidak ada ilat, tidak ada alasan, sebab ini termasuk ubudiyah atau ta'abbud. Lalu kelompok Hanafiyah mengatakan ilat dalam hadis itu adalah daf'ul hajatil fuqara, untuk menolak kebutuhan fakir miskin. Sehingga kelompok Hanafiyah
boleh syarat memakai uang atau timah. Sebab ilatnya adalah dafu hajatil fuqara. Ilat yang ditampilkan oleh Hanafiyah dalam kitab Hasyiah Al-Aqdar atau dalam kitab Tasniful Masyami' atau dalam kitab Irsyadul Fuhul yang ditulis oleh Imam Syaukani mengatakan ilat yang ditampilkan oleh Hanafi ini tidak boleh, sebab ilat yang ditampilkan Hanafi yaitu dafu hajatul fuqara ini termasuk membatalkan hukum asal. Dalam syarat fi arba'ina syatun hukum asal wajib syarat satu kambing apabila sudah mencapai 40 kambing. Apabila sudah 40 kambing, maka satu syarat yaitu membayar 1 ekor kambing. Lalu seandainya ilatnya adalah dafu hajatul fuqara, maka ilat ini menghilangkan, membatalkan ta'yinus syarat syatun, menghilangkan ketentuan atau ta'yin mengeluarkan satu syarat kambing. Dengan adanya ilat dafu hajatul fuqara ini seolah-olah syarat boleh memakai timah, memakai fulus, uang, ataupun selain seekor kambing. Semisal yang lain-lain selain 1 ekor kambing boleh timah, sebab ilatnya berupa hajatul fuqara. Yang penting orang miskin hajatnya terpenuhi. Seandainya dengan uang fulus timah boleh. Dengan memakai barang sesuatu semisal pakaian boleh. Ini kelompok Hanafiyah, boleh dengan timah. Ilat yang berupa daful hajat ini otomatis berdampak menghilangkan ta'yinus syarat bisyatin. Ini tidak boleh menurut Syafi'iyah. Walaupun dalam hal ini terjadi silang pendapat. Kelompok Syafi'iyah mengenai syarat fitrah wajib makanan pokok sesuai dalam hadis. Lalu kelompok Hanafiyah memahami hadis lalu memunculkan ilatnya dafu hajatul fuqara, sehingga boleh dengan timah atau dengan uang kalau memang uang itu yang dibutuhkan oleh fakir miskin. Lalu kelompok Syafi'iyah dalam Hasyiah Al-Aqdar menolak
menolak akidah Hanafiyah dengan mengatakan, wahai kelompok Hanafiyah, Anda boleh mengeluarkan syahadat dengan imam, ini termasuk membatalkan ilat, tidak boleh. Sesuai dalam nazam Jam'ul Jawami' anhu mil asli indana wa ala ta'udu bil ibtali fihi asla. Imam Jalaluddin Asyuyuti melalui nazam Jam'ul Jawami' mengatakan tidak boleh ilat kembali pada hukum asal apabila misinya membatalkan hukum asal. Yang semula hukum asal takyin tertentu memakai seekor satu kambing, dengan adanya ilat daf'u hajatul fuqara, ini seolah-olah berdampak menghilangkan hukum asal, yaitu takyinu syatin. Lalu apa jawaban Hanafiyah? Kelompok Hanafiyah mengatakan, wahai kelompok Syafi'iyah, ilat yang saya tampilkan, ilat yang ditampilkan oleh kelompok Hanafiyah, ini tidak ibtalul hukmi, tidak membatalkan hukum asal, tetapi ini adalah takmim. Sehingga kelompok Hanafiyah sepakat dengan kelompok Syafi'iyah bahwa ilat yang kembali pada hukum asal yang faedahnya ibtal ini tidak boleh. Semuanya sepakat. Lalu Imam Asy-Syaukani dalam kitab Irsyadul Fuhul mengatakan kenapa tidak boleh ibtal. Dalam kitab Irsyadul Fuhul mengatakan asyamina asyara in anat mustamfitatan fasyartu ala tarji'a alal asli bil ibtali li'alla yuhdi ila ta'irajah ila marjah idzanu al-mustafadu minan nas aqwa minadzan al-mustafadu minal istinbati li'annahu far'un lahu wal far'u la yaqi'u alal ibtal asli ala ibtali aslihi wa illa lasima ayarji'a ila nafsihi bil ibtali. Imam Syaukani memunculkan alasan kenapa ilat yang kembali pada hukum asal tidak boleh, sebab yang namanya ilat mustamfitah adalah sebuah ilat yang dihasilkan melalui zon, dan ini termasuk marjuh apabila berlawanan dengan nas. Dalam ilat mustamfitah ini marjuh
dan yang rajih adalah nas. Fi arba'ina syatin syatun, ini nas, sehingga andekan ilat mustamfitah menghapus, membatalkan nas, ini jelas tidak bisa, sebab ilat itu adzon yang levelnya sebawah dengan nas. Lalu ilat adalah far'un. Ilat adalah sebuah sifat yang muncul dari nas, yang sehingga far'un tidak bisa menghilangkan asal. Seandainya asal hilang, maka tentu far'un juga hilang. Ini alasan Imam Asy-Syaukani dalam Irsyadul Fuhul mengatakan mengenai kenapa tidak boleh ilat kembali pada hukum asal, sebab ilat al-mustamfitah adalah ilat atau sebuah sifat yang adzon, yang marjuh, sedangkan yang rajih adalah yang nas. Sehingga marjuh tidak mungkin bisa membatalkan yang rajih. Sebab ilat adalah far'un, sedangkan nas adalah aslun. Maka tentu far'un tidak bisa membatalkan aslun. Sehingga dalam Lubul Ushul mengatakan wa alla ya'uda bil ibtali. Ilat tidak boleh membatalkan asal. Lalu dalam Royatul Ushul mengatakan wasyaratul ilhaqi bil ilat alla ta'uda alal asli alladhi ustumbitat minhu bil ibtali li hukmihi li annahu man sya'uha wa ibtaluha lahu ibtalul laya at-ta'lilil hanafiyah wujud syati fi sya'ati bidaf'i hajatil faqiri fa innahu mujawisun li ihrati qimati syati muhdin ila adami wujudiya. Apa yang ada dalam Royatul Ushul sama dengan apa yang ada dalam syarahnya Jam'ul Jawami', yaitu kitab Mahali. Dalam kitab Mahali syarahnya Jam'ul Jawami' mengatakan wa minha alla ta'uda alal asli alladhi ustumbitat minhu bil ibtali li'annahu man sya'uha fa ibtali lahu ibtalun lahu at-ta'lilil hanafiyah wujud sya'ati fi sya'ati bidaf'i hajatil faqiri fa innahu mujawisun li ihrati qimati syati muhzin ila adami wujudiyya ala ta'yini bitahyiri ala ta'yini bitahyiri bainaha wa baina qimatiha. Apa yang ada dalam Royatul Ushul
sama dengan apa yang ada dalam jam'ul jawame atau syarahnya jam'ul jawame, yaitu Mahali yang mengatakan contoh ilat yang kembali pada hukum asal dengan membawa misi membatalkan hukum asal, contohnya Hanafiyah memunculkan ilat dalam hadis fi arba'ina syakin syakun. Hanafiyah memunculkan ilatnya daf'u hajatil masyakin. Ilat ini oleh kelompok Syafi'iyah dianggap ilat yang ibtali hukmiyah, dianggap ilat yang membatalkan hukum asal. Hukum asal mengatakan ta'yinus syad tertentu mengeluarkan ambing. Dengan adanya ilat daf'u hajatul futara, maka hukum asal dihapus. Sehingga kelompok Hanafiyah boleh syarat menggunakan imah, boleh. Lalu kelompok Hanafiyah di saat dituduh bahwa ini ibtalu hukum asal, kelompok Hanafiyah menolak. Dalam Hasyiah Al-Athar, kelompok Hanafiyah mengatakan ini bukan ibtal, tetapi ini takmim. Sehingga kelompok Hanafiyah mengatakan bahwa ilat daf'u hajatul futara ini bukan ibtal tetapi takmim. Yang namanya ibtal seandainya mengeluarkan syarat memakai ambing tidak boleh, tapi wajib memakai imah, ini baru ibtal. Inilah bantahan kelompok Hanafiyah yang oleh kelompok Syafi'iyah dituduh telah melakukan ilat kembali pada hukum asal, membawa ibtal atau membatalkan. Lalu yang kedua, ilat kembali pada hukum asal tidak ibtal tetapi tahsis. Dalam Hasyiah Al-Athar mengatakan boleh tidak ilat kembali pada hukum asal dengan membawa makna tahsis. Dalam Hasyiah Al-Athar mengatakan boleh. Rajjaha Al-Asnawi al-jawazya. Imam Hasyiah Al-Athar mengatakan bahwa Imam Isnawi memperbolehkan. Sehingga dalam kitab Tamhid, Imam Isnawi mengatakan al-masyhuru, ini kitab Tamhid. Kalau tadi kitab Hasyiah Al-Athar. Dalam Hasyiah Al-Athar, Rajjaha al-Isnawi al-jawaz. Lalu melihat kitabnya Imam Isnawi At-Tamhid halaman 302. Dalam kitab Tamhid, Imam Isnawi mengatakan al-masyhuru min qaulil usuliyina wa min qauli Syafi'i aidan annahu yajuzu ayyastamita
minan nas maknan yuhassisuhu. Famin furu'i dzalika adamu na'zi Nilamsil maharim fi asyahil qawlaini wa in anat jahilatan fi umumi qawlihi ta'ala awla mastumun nisa wa in kanat jahilatan fi umumi qawli ta'ala awla mastumun nisa li'annal illata fi na'zi innama huwa syawrani syahwati al-muhdiyati ila khurujil mazi minhu wa huwa la ya'lamu alima ya'lamu wa huwa la ya'lamu alima ya'lamu ilman alima ya'lamu ilman wa ma'laman fa huwa alimun wa za'a ma'lumun wa huwa ya'lamu wa zalika mafqudun fil maharim malizalika qulna innal muharrama la yanqudu wa fi qawlin yanqudu mutlaqan. Imam Isnawi setelah menjelaskan mengenai silang pendapat usul fiqih mengenai boleh tidak ilat kembali pada hukum asal dengan misi tahsis, Imam Isnawi mengatakan boleh, dan ini adalah pendapat Syafi'iyah. Lalu Imam Isnawi supaya santri bisa melihat apa furu'iyah dalam usul fiqih ini, Imam Isnawi mencoba membuka jendela ilmiah. Salah satu furu'iyah yang muncul yaitu tidak membatalkan menyentuh mahram. Syahid menantu lalu menyentuh mertua, maka wudunya syahid tidak batal. Lalu mengenai hal ini Imam Isnawi menampilkan hujjah, menampilkan dalil, yaitu awla mastumun nisa. Salah satu yang membatalkan wudu menyentuh perempuan. Pada pembahasan yang lalu, lafaz awla mastumun nisa Syafi'iyah dengan Hanafiyah terjadi silang pendapat. Kelompok Syafi'iyah lafaz lamsun ada makna hakikat dan majaz. Yang mana makna hakikat adalah menyentuh dengan tangan, lalu makna majaz menyentuh atau jima. Lalu makna hakikat dan makna majaz, kelompok Syafi'iyah mengamalkan keduanya dalam pembahasan Lubul Usul yang telah lewat.
dalam bab mustarak. Wa annahu atin bimasyasihi wa haqiqatihi. Ini boleh kelompok Syafi'iyah. Sehingga kelompok Syafi'iyah yang membatalkan wudu menyentuh dengan tangan, ini makna hakikat, dan juga makna majas, yaitu jima. Lalu kelompok Hanafiyah mengatakan yang membatalkan wudu adalah makna majas, yaitu jima. Lalu setelah menjelaskan khilafiyah ini, Lubul Usul atau Imam Isnawi mengatakan ayat ini umum, aula mahtumun nisa umum, lalu ditahsis dengan ilat yang berupa mazinatul istimta. Mazinatul istimta ini adalah ilat, sehingga ilat ini mengecualikan wanita yang tidak ada tempat untuk disyahwati, atau mengecualikan wanita-wanita yang tidak mazinatul istimta, yaitu salah satunya musyawarah atau mahram ala takbir. Mertua ini tidak ada istilah mantan mertua, tapi yang namanya mertua selamanya tidak membatalkan wudu, mahram ala takbir. Sehingga Imam Isnawi mengatakan ilat dalam aula mahtumun nisa adalah mazinatul istimta atau mazinatul taladzud. Dalam tasniful masyami' Imam Syafi'i dengan istilah ilatnya adalah mazinatul istimta'i. Dalam tasniful masyami' Imam Syafi'i mengatakan mengenai aulani ahad walayan udu naziran ila anal ilata mazinatul istimta'i lasyaman idza fasyara al-mula masyafil ayat al-jima. Fahadhil ilatu adat alal asli bitahsis wasyaniyan udu tamassukan bil umumi. Kelompok yang pertama mengatakan menyentuh mertua tidak membatalkan. Syed yang statusnya menantu menyentuh mertua tidak membatalkan wudu. Sebab dalam ayat aula mastumun nisa, ayat ini ilatnya adalah mazinatul istimta. Sehingga ilat ini mengatakan kecuali wanita yang tidak disyahwati, yaitu mertua. Sehingga mertua sesuai pendapat awal tidak membatalkan wudu. Sehingga dalam ayat aula mahtumun nisa ini umum, siapa saja yang menyentuh perempuan batal.
kecuali mahram, salah satunya mahram bil musyawarah, yaitu mahram sebab mertua. Mahram ini tidak batal wudunya. Sebab makna ayat batal wudunya menyentuh wanita kecuali mahram. Ilatnya adalah mazinatul istimta, dan mazinatul istimta ini ilat yang mentakhis pada dalil nas. Ini boleh, sehingga dalam Hasyiah Al-Athar mengatakan warajjaha Al-Isnawi al-Jawaz. Lalu dalam kitab At-Tamhid Imam Isnawi mengatakan boleh, dan ini pendapat mayoritas. Lalu contohnya adalah menyentuh mahram, tidak membatalkan. Lalu kelompok kedua mengatakan batal, sebab tamassukan bil umum, sesuai dengan ayat aula mastumun nisa. Ini ayatnya umum. Lalu dalam mahali atau dalam syarahnya Jam'ul Jawami sama, sesuai dalam Ghayatul Wusul. Dalam hasyiahnya Jam'ul Jawami wa fi awtiya alal asli bitahsis lahu la ta'mim aulani ila yatusu wala yustaratu adamuhu wa ila la fayustaratu. Misaluhu ta'lilul hukmi fil ayat aula mahtumun nisa bi anna lamsa mazinatul istimta'i fa innahu yahuruju minan nisa'i al maharimu fala yanqudu lamsuhunna al wudu'a. Ama huwa adharu qawlai syafi'i wa syaniyan qudu amalan bil umum. Apa yang ada dalam syarahnya Jam'ul Jawami atau mahali ini sama dengan apa yang ada dalam kitab Tamhid yang ditulis oleh Imam Isnawi. Setelah memahami usul fiqh, lalu fiqhnya kita mencoba membahas fiqhnya. Dalam kitab Minhajut Thalibin atau dalam kitab mahali mengatakan bahwa mengenai yang membatalkan wudu adalah persentuhan lawan jenis. Lalu dalam mahali mengatakan asalisu iltiqa'u basyarata rajuli wal mar'ati illa mahraman fala yanqudu lamsuha fil adhari li'annahu laysat mahalan lisyawat wa syaniyan qudu li umumin nisa fil ayati wal awalu istabata minha maknan khassasaha wal mahram man haruma. Dalam kitab mahali mengatakan menyentuh wanita membatalkan wudu kecuali mahram seperti mertua. Dalam hal ini ada dua qaul. Yang pertama, tidak batal wudunya.
Pendapat yang pertama, wudhunya tidak batal. Menantu menyentuh mertua, pendapat pertama tidak batal wudhunya. Alasannya sama dengan apa yang ada dalam kitab tamhid, yaitu wal awalu istambato minha maknan khususoha. Ini sama dalam kitab tamhid maupun dalam kitab Mustasyar Alai. Dalam Mahali atau syarahnya Minhajul Talibin, pendapat pertama mengatakan mahram tidak batal disentuh, menantu menyentuh mertua tidak batal. Alasannya ayat aula mahtumun nisa, lalu wal awalu istambato minha maknan khususoha. Alasan yang ada dalam Mahali sama dalam kitab tamhid atau Mustasyar Alai. Dalam kitab Mustasyar Alai yang menjadi mata kuliah Pondok Pesantren Lirboyo Tercinta mengatakan mas'alatun halaman 13 dalam Mustasyar Alai halaman 13 mengatakan al-masyhuru indal usuliyina wa min aula Syafi'i radhiyallahu anhu annahu yajuzu ayahtamita minan nas maknan yuhassisu ayahtamita minan nas maknan yuhassisu wa min furu'iha adamu naqdi bilamsil maharim fi asyahil qawlaini wa in kanat jahilatan fi umumi qawli ta'ala awla mastumun nisa'a li'annal illata fi naqdi innama wa syawrani syahwat. Alasan yang ada dalam Mahali atau syarahnya Minhajul Talibin sama dalam kitab Mustasyar Alai, yaitu yajuzu ayahtambato minan nas maknan yuhassisu. Boleh mencantumkan, memunculkan ilat dari nas, lalu ilat itu mentahsis. Contoh aula mahtumun nisa, setelah mujtahid menganalisa, meneliti, akhirnya mujtahid memunculkan ilat, yaitu ilatnya mazinatul istimta. Ilat ini seandainya kembali pada asal, hukum asal, ilatnya faedahnya tahsis. Ilat yang memiliki faedah tahsis kelompok Syafi'iyah dan mayoritas ulama usul memperbolehkan. Sehingga dengan alasan inilah Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin mengatakan menantu menyentuh mertua tidak membatalkan wudhu. Ini pendapat pertama. Lalu pendapat kedua membatalkan sebab sesuai ayat aula mahtumun nisa, ini sifatnya umum, tidak memandang apakah mahram atau bukan, batal wudhunya menyentuh perempuan. Ini pendapat kedua. Lalu
dalam Muhni Mustad Imam Khatib Asy-Syibini atau dalam Nihayatul Mustad Imam Ramli mengatakan tidak batal menyentuh menantu pada mertua. Alasannya sama, li'annahu maknan yuhassisu. Sebab dalam ayat Aula Mahtumun Nisa ini ilatnya adalah mazinatu istimta, sehingga ayat itu ditasih dengan ilat kecuali wanita yang tidak mazinatu syahwat termasuk mertua. Inilah tesis dengan data sekunder dan data yang jelas dengan data primer sekunder. Mudah-mudahan tesis ini bisa manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.